wali santri korban musola ambruk Ponpes Al-Kozini Buduran Sidoarjo melakukan doa bersama pada Kamis malam. Mereka mendoakan para korban yang belum ditemukan serta mendoakan agar proses evakuasi berjalan dengan lancar. Doa bersama digelar wali santri di musola dekat posko informasi. Mereka mendoakan arwah santri yang meninggal dunia maupun santri yang masih dirawat di rumah sakit. Mereka juga mendoakan proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan agar bisa berjalan dengan lancar. Mereka berharap para korban yang terjebak keruntuhan bisa segera dievakuasi. Sementara sejumlah wali santri terlihat memantau proses evakuasi melalui layar monitor secara langsung yang disiarkan melalui kanal YouTube milik Pemkab Sidoarjo. Mirsa, memasuki hari keempat proses evakuasi korban robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 108 korban telah ditemukan. 5 orang diantaranya meninggal dunia. Rencananya hari ini tim SAR akan mulai menggunakan alat berat untuk mengevakuasi korban. Informasi selengkapnya disampaikan oleh jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Mahmud, selamat pagi. Bagaimana proses evakuasi korban yang dilakukan hari ini? Baik, selamat pagi Andrew dan juga Valeri. Memasuki hari kelima proses evakuasi korban ambruknya musola yang ada di Pondok Pesantren Al-Kozini Kabupaten Sidoarjo. Mulai hari ini atau mulai tadi malam mulai menggunakan berbagai peralatan alat berat. Bahkan untuk hari ini proses evakuasi menggunakan alat berat dilakukan 24 jam non-stop. Dari pantauan yang kita lakukan sejak kemarin sore, berbagai alat berat telah memasuki Pondok Pesantren Al-Kozini di Kabupaten Sidoarjo ini. Bahkan hingga malam dan dini hari tadi proses evakuasi ataupun proses pengangkatan beton-beton masih terus dilakukan. Jika teman-teman bisa melihat di belakang saya, tepat adalah Pondok Pesantren Al-Kozini. Saat ini masih terdengar proses evakuasi, bagaimana suara-suara mesin dan alat berat ini sedang mengangkat dan juga mengaturkan beton-beton yang merupakan reruntuhan robohnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Kozini. Tadi memang proses evakuasi sempat berhenti istirahat ketika terdengar azan subuh. Ini tim SAR menghentikan proses evakuasi dan melakukan istirahat sholat. Setelah melakukan sholat subuh, proses evakuasi kembali dilakukan. Jadi bisa saya katakan proses evakuasi dengan alat berat yang dilakukan hari ini itu dilakukan selama 24 jam non-stop. Bahkan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Dari data yang kita miliki, selain ada beberapa alat berat seperti kren, eskavator, petugas SAR gabungan juga telah menyiapkan sebanyak 30 dump truck, di mana 30 dump truck ini secara bergantian akan mengangkut puing-puing material ataupun kayu-kayu yang ada di reruntuhan bangunan dibawa keluar. Selain itu, dari yang saya saksikan, saat ini telah disiapkan sebanyak 30 ambulans yang telah disiagakan di beberapa tempat yang ada di sekitar Pondok Pesantren Al-Kozini. Data yang kita miliki juga bahwa saat ini pihak rumah sakit dan tim SAR juga telah menyiapkan ratusan kantong jenazah. Terkait korban hingga saat ini, dari data yang kita miliki, hingga saat ini ada 108 korban yang berhasil dievakuasi. Di mana dari 108 korban tersebut, 5 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara itu 103 korban dalam kondisi selamat dan mayoritas sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, terkait berapa korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan atau diduga tertimbun di runtuhan material, dari data BNPB yang merupakan data dari absensi internal milik pondok pesantren, hingga saat ini masih ada 58 santri yang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan dan diduga masih tertimbun di area reruntuhan. Dan data dari posko formotem, antemortem Bitumas Polda Jawa Timur kemarin juga melakukan pemeriksaan DNA kepada sekitar 58 wali santri yang masih menunggu kepastian kabar dari putra-putra mereka. Hal ini sinkron, di mana data dari pondok pesantren ada sekitar 58 santri yang belum ditemukan, dan data dari posko antemortem ada sebanyak 58 orang tua yang diperiksa
DNA-nya untuk nantinya dicocokkan dengan DNA korban jika sudah ditemukan. Andrew. Ya Mahmud, selama proses evakuasi 5 hari ini, apa yang menjadi kendala ataupun kesulitan dari tim untuk melakukan evakuasi terhadap yang diduga para korban yang masih berada di pesantren? Baik, terkait kendala, sebenarnya terkait proses evakuasi ini bukan kendala bagi tim Basarnas yang sudah berpengalaman dan juga tersertifikasi. Yang menjadi masalah adalah pencarian pada hari pertama hingga hari keempat kemarin masih ditemukan adanya korban yang selamat yang masih diajak berkomunikasi dengan tim SAR. Sehingga tim SAR memutuskan proses evakuasi hari pertama hingga hari keempat adalah proses penyelamatan korban yang masih selamat. Karena rapuhnya bangunan ini, tim SAR gabungan tidak bisa sedikit pun menggunakan alat berat sehingga proses evakuasi di hari pertama hingga hari keempat menggunakan cara manual, yakni dengan melakukan penggalian di area reruntuhan musola ini, sehingga ketika seluruh korban selamat berhasil dievakuasi pada hari keempat kemarin, proses selanjutnya adalah tim Basarnas gabungan melakukan assessment. Assessment dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada malam dan dini hari kemarin, di mana dari hasil assessment dinyatakan dengan berat hati bahwa sejak pukul 12.00 kemarin dinyatakan di dalam reruntuhan seluruh korban ataupun tidak ditemui korban selamat dan dinyatakan seluruh korban yang saat ini tertimbun dalam kondisi meninggal dunia. Data ini, data assessment terkait adanya informasi bahwa tidak ada korban selamat ini disampaikan kepada wali santri, di mana kemarin Ketua BNPB, Menko PMK dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan pertemuan dengan sekitar 60 wali santri. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPB menyatakan kondisi yang sebenarnya bahwa dari berbagai asesmen yang dilakukan tim SAR gabungan dinyatakan bahwa sudah tidak ada korban selamat yang berada di reruntuhan. Selanjutnya, Kepala BNPB memberikan tawaran kepada seluruh wali santri bagaimana proses evakuasi selanjutnya. Saya mengikuti langsung proses pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, seluruh wali santri sepakat bahwa proses selanjutnya akan menggunakan alat berat. Bahkan wali santri juga siap membantu proses evakuasi jika tim SAR gabungan mengalami kekurangan pasukan. Setelah dari pertemuan itu disepakati proses evakuasi menggunakan alat berat karena memang sudah tidak ada korban-korban yang diduga masih selamat. Setelah itu proses evakuasi hari ini diperkirakan hari ini tim SAR gabungan bisa menjangkau area reruntuhan masjid di lantai 1, di mana lantai 1 ini diduga terdapat puluhan korban yang masih tertimbun. Langkah selanjutnya setelah korban ditemukan dan berhasil evakuasi akan dibawa ke beberapa rumah sakit yang ada di Surabaya dan juga Sidoarjo. Demikian, Andrew. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.